Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Padilla Hardian dari kelas IT 601 dengan NIM 230401020018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai UAS saya, yaitu untuk mata kuliah IoT atau Internet of Things yang diampu oleh Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom, Mkom, eh, dan untuk tema dari IoT ini adalah eh, yang pertama temanya adalah IoT perkantoran ya. Nah, eh, di sini saya sudah membuat beberapa komponen output dan input ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Untuk komponen inputnya ada yang pertama itu ada RFID reader ya, dan komposesornya ada MCU, ada node MCU, dan selanjutnya untuk inputan lainnya adalah temperature, lalu ada motion detector, dan webcam. Nah, webcam juga bisa jadi input ya. Nah, di mana untuk case ini saya menggunakan kasus IoT perkantoran ya. Kenapa? Karena di sini ada menggunakan RFID untuk masuknya. Seperti perkantoran pada umumnya ya, menggunakan RFID untuk gate masuk itu sangat bisa dilakukan di lobby maupun saat di lift. Seperti itu ya. Nah, oke, untuk eh, rancangan ini sendiri terdiri dari tadi inputnya udah ya. Selanjutnya ada switch. Nah, switch ini berguna untuk memporting ya dari eh, beberapa menyambungkan juga dengan router ya dari beberapa device seperti PC, home server, seperti itu ya. Lalu motion detector juga tersambung terhadap switch ini. Nah, lalu dilanjutkan oleh router untuk koneksi yang wirelessnya, di mana router ini terkoneksi dengan perangkat-perangkat lainnya. Di sini ada 5 perangkat ya. Yang pertama ada webcam, yang kedua ada fan, yang ketiga ada lampu atau light, yang keempat ada door, yang kelima ada garage atau garasi. Nah, oke, itu untuk komponen-komponennya. Nah, lalu untuk uraian detailnya masing-masing fungsinya, masing-masing komponen memiliki fungsinya masing-masing ya. Yang pertama adalah router wireless. Router wireless ini berfungsi sebagai pusat konektivitas jaringan, di mana router ini menghubungkan berbagai perangkat IoT seperti lampu, kipas, webcam, dan sensor gerak, dan perangkat lainnya ke jaringan yang sama, di mana jaringan yang sama itu adalah jaringan switch ya, dan dilanjutkan ke server seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah server ya. Server ini bertindak sebagai pusat untuk pengendali dalam jaringan. Server ini juga memungkinkan untuk penyimpanan data dan menyediakan layanan untuk perangkat lainnya. Nah, lalu untuk PC ini berfungsi sebagai controller atau mengontrol perangkat lain pada jaringan ini. Nah, yang menarik di sini adalah saya menggunakan MCU ya, di mana fungsinya ini untuk men-scan RFID-nya supaya valid ya, di mana jika RFID-nya tepat, dia akan membuka pintu. Nah, untuk cara kerja dari MCU ini sendiri adalah ada di bagian programming. Di sini saya menggunakan JavaScript ya, di mana ini untuk kodenya. Untuk kode JavaScript-nya seperti ini ya, di mana dia itu akan menyalakan ketika ya, yang pertama setup dulu ya.
dia akan ngeblink. Lalu selanjutnya jika analog grid-nya itu atau RFID reader-nya itu 0, maka write dia akan menjadi true atau terbuka ya. Lalu jika false, maka dia akan menutup, false juga ya. Itu nah, untuk digital ini untuk membuka pintu. Ini untuk menampilkan lampu ya, di mana high adalah nyala dan di mana low adalah mati ya lampu. Oke, itu untuk RFID-nya dan cara kerjanya seperti ini ya. Di mana RFID card-nya dimasukkan atau di-scan, lalu pintunya akan otomatis terbuka. Nah, pada jaringan ini ada beberapa kondisi ya, di mana saya juga terapkan ya di sini. Ketika temperature-nya ada di atas 25, maka fan akan menyala. Contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Lalu ketika motion detector mendeteksi, maka webcam-nya akan menyala ya, seperti itu ya contohnya. Nah, balik itu untuk IoT perkantoran ini. Kurang lebihnya saya kira mohon maaf. Oh iya, untuk latar belakang kenapa saya menggunakan IoT perkantoran ini karena IoT perkantoran ini sangat sering dijumpai ya, bahkan bukan hanya di kantor saja. Seperti yang RFID tadi itu bahkan sering ditemui di stasiun kereta misalkan untuk membuka gate. Nah, lalu untuk motion detector juga sering ditemui ya di mall-mall untuk membuka pintu lobi biasanya ya. Nah, lalu eh, untuk latar belakangnya karena saat ini eh, kartu RFID itu sangat populer ya dan sering digunakan sehingga sangat cocok untuk penggunaan fungsi membuka gate atau pintu ya dan sebagainya. Dan pada rangkaian ini juga sudah diterapkan penggunaan kartu RFID untuk membuka pintu. Dan selain itu, di dalam IoT kantor ini juga terdapat banyak komponen output di lampu, kipas, garasi, pintu, dan rangkaian ini sangat mudah untuk dibuat dan sering dijumpai ya rangkaian seperti ini tuh di mana saja dan familiar dengan pembuatannya. Saya kira itu saja untuk UAS IoT kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.